Saya mengajak kita merenungkan satu tema, yaitu kerjakan bagian kita. Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang kelima. Saya mengajak kita membacanya bersama-sama dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ada bermacam-macam pekerjaan untuk melayani Tuhan. Tetapi Tuhan yang dilayani itu Tuhan yang satu juga. Ada bermacam-macam pekerjaan untuk melayani. Tapi yang dikerjakan itu hanya satu, yaitu untuk Tuhan. Saya mengutip dulu apa yang dituliskan oleh Pastor Rick Warren di dalam bukunya Purpose Driven Life yang mengatakan begini. Sebelum Tuhan menciptakan Anda, Dia sudah memutuskan peran apa yang Dia ingin Anda mainkan di bumi. Tuhan sudah merencanakan dengan tepat bagaimana Dia ingin Anda melayaninya, dan kemudian Dia membentuk Anda untuk tugas-tugas itu. Saya lanjutkan. Anda adalah diri Anda karena Anda diciptakan untuk pelayanan tertentu. Anda dibentuk untuk melayani Tuhan. Saudara, saya nggak akan bahas apa yang dikatakan oleh Pastor Rick Warren, tetapi Alkitab jauh sebelum Rick Warren menuliskan bagian ini, Alkitab udah menunjukkan kepada kita nih di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari Efesus 2:10. Kita baca bersama-sama. Kita adalah ciptaan Allah dan melalui Kristus Yesus Allah membentuk kita supaya kita melakukan hal-hal yang baik yang sudah dipersiapkannya untuk kita. Jadi apa yang ditulis oleh Rick Warren sebetulnya dia mengacu kepada apa yang Alkitab katakan bahwa di dalam Kristus seseorang yang sudah menerima anugerah keselamatan, orang-orang percaya itu disebut menjadi ciptaan baru di dalam Kristus, dan orang-orang ini tidak dibiarkan begitu saja. Orang-orang ini diperlengkapi oleh Allah, dipanggil oleh Allah untuk tujuannya Allah. Ini harus clear. Dipanggil, diperlengkapi untuk tujuannya Allah. Dan panggilan saya dan saudara sebagai orang percaya adalah untuk mengerjakan apa yang sedang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi ketika Tuhan memperlengkapi kita dengan satu pelayanan, itu adalah bagian yang indah sebenarnya. Karena setiap orang akan berbeda. Inilah sesungguhnya yang membuat pelayanan di dalam Tuhan. Ya, pelayanan dalam Tuhan itu saya menuliskan itu unik yang pertama. Karena gak semua orang bisa sama. Tapi juga pelayanan di dalam Tuhan itu kayaknya minta ampun. Kayak sekali. Allah itu memperlengkapi setiap orang-orang percaya. Itu adalah untuk apa? Untuk saling membangun. Untuk saling memperlengkapi. Di dalam mengerjakan apa? Sekali lagi. Yang dikerjakan adalah bukan programnya, tapi tujuannya Allah itu apa melalui kita. Karena kita ada di sini bukan kebetulan, tetapi untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Dan kita harus mengetahui bahwa kita dipanggil bukan untuk sekedar menunggu mati lalu masuk surga, bukan itu. Tetapi Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk tinggal dalam dunia, terhisap di dalam gereja adalah untuk tujuannya sekali lagi. Masing-masing kita ini udah dititipin. Cuma masalahnya kita nggak peka dan nggak tahu apa yang mau saya kerjakan. Tuhan ketika tadi itu disatukan menjadi sebuah pelayanan, ini menjadi sebuah orkestra. Orkestra itu adalah gabungan dari semua alat-alat musik untuk kemudian memainkan satu lagu. Maka tadi dikatakan kalau pelayanan itu kesinambungan antara liturgis, WL, LCD, semuanya itu menjadi satu kesatuan. Kalau satu ngadat, satu macet, ya orkestranya akan jadi sumbang. Moodnya jadi hilang. Nah seperti itu. Nah kita itu sedang dipercayakan untuk itu. Nah nasihat Rasul Paulus mengatakan apa? Sesungguhnya ada bermacam-macam pekerjaan untuk melayani Tuhan, tetapi Tuhan yang dilayani itu satu. Bahwa ada setiap bakat, setiap talenta, karunia itu bukan sekedar hiasan di dalam hidup saudara, bukan.
Melainkan itu sebuah kapasitas yang sedang dipercayakan kepada saudara untuk dikerjakan sesuai dengan mandat yang ada di dalam panggilan saudara. Artinya segala sesuatu yang ada pada kita, segala sesuatu yang ada pada kita adalah miliknya Tuhan. Segala yang kita punya adalah titipannya Tuhan. Dan saudara sedang dipercayakan untuk mengelola dengan bertanggung jawab. Ini bukan untuk menjadikan kita terkenal di gereja ini, menjadikan orang yang paling hebat, paling pinter, melebihi daripada orang lain. Bukan itu, tetapi kita sedang diberikan mandat untuk salah satu bagian di dalam orkestra pelayanan ibadah. Nah saudara, semua yang Tuhan karuniakan kepada kita, baik itu bakat, kemampuan, talenta, kepandaian, kekayaan, keterampilan, itu penting bagi Allah. Saya tuliskan tegas ini, itu penting bagi Allah. Bagi saudara mungkin gak penting. Tapi karena itu diberikan kepada saudara, sebelum Anda lahir Allah sudah menenun saudara. Sudah diciptakan sedemikian rupa. Saya mengimani bahwa setiap apa yang ada pada diri kita itu penting di mata Allah. Apapun itu, apapun itu. Nah disinilah Allah ingin kita menggunakan itu untuk memperlengkapi kita, menumbuhkan kita, membentuk kita, melayani Dia, dan juga membentuk orang lain, menumbuhkan orang lain untuk juga menjadi serupa dengan Kristus. Saya bertumbuh, saya menumbuhkan orang lain, dan ketika saya mungkin stuck, ada orang lain yang menumbuhkan saya. Inilah indahnya kenapa Tuhan memberikan kita berbeda-beda. Ketika kita bertanya, mengapa saya harus melayani? Kenapa? Saudara, yang perlu saya tegaskan, seperti tadi teman-teman sudah mengatakan, bahwa pelayanan itu bukan tugas pekerjaan sampingan kita di gereja ini loh ya. Ini bukan pekerjaan yang gak begitu-begitu penting lah. Ketimbang kita kerja di luar yang memang dapat gaji, dapat upah. Pelayanan yang dapat upah. Sekali lagi saya mau menegaskan saudara. Pelayanan ini bukan pekerjaan sampingan Anda di gereja. Maka kenapa pelayanan gak bisa ditarik-tarik ya, dipaksa-paksa. Saya pernah menegaskan, pelayanan gak bisa dipaksa-paksa. Kalau kamu gak mau ya sudahlah. Tetapi sesungguhnya, saudara, dalam hati kecil saudara, saudara sudah diberikan sesuatu oleh Tuhan. Itu penting loh bagi Allah loh. Dan ketika kita tahu ini penting, bahwa saya dirancang oleh Allah untuk menjadi pekerjaan pelayanan Tuhan, maka kita harus dengan kerelaan hati, kerendahan hati mengerjakan panggilan ini dengan penuh tanggung jawab. Siapa yang gak rela ketika pelayanan? Siapa sih nggak mau rendah hati? Saudara, ketika segala sesuatu euforia di dalam pelayanan itu mungkin meng-up kita, kita bisa sombong. Kita bisa sombong. Tetapi kadang-kadang ada orang yang memang hatinya nggak tulus sih melayani. Kalau tadi tanya sama saya gimana? Nggak usah pelayanan. Kenapa? Saudara, ketika kita masuk kepada orkestra itu, itulah peran kita yang harus kita mainkan saudara. Itulah tanggung jawab kita yang memang harus kita tonjolkan, kita tampilkan hari itu. Dengan maksimal, karena memang kita menjadi satu bagian yang utuh. Maka pelayanan yang kita punya itu sesungguhnya bukan didasarkan kepada kapasitas saudara, enggak loh. Tapi saya lebih melihat apa yang Alkitab katakan, bahwa pelayanan itu harus berdasarkan kasih karunia Tuhan. Dan yang luar biasa di dalam kasih karunia Tuhan itu, Tuhan memperlengkapi kita dengan apa yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Ketika saudara nggak mau, Tuhan akan pakai orang lain. Tapi masalahnya Anda harus bertanggung jawab dengan kapasitas yang sedang Tuhan titipkan kepada saudara. Satu talenta bukan untuk dipendam tetapi seharusnya dikembangkan. Seperti 2 talenta dan 5 talenta. Dan saya suka sekali, Allah itu tidak pernah lepas tangan, tetapi Allah selalu turut campur tangan untuk membentuk kita, memperlengkapi kita, dan pasti itu akan selesai.
Allah itu nggak pernah ninggalin kita sendirian. Allah itu menjadi kekuatan, menopang kita, memberi kekuatan, penghiburan, hikmat, kesabaran, ketekunan untuk kita menyelesaikan. Hal ini hanya dimungkinkan oleh satu hal. Semua itu bisa dimungkinkan oleh satu hal. Kalau kita tahu bahwa pelayanan ini adalah miliknya siapa? Miliknya Tuhan. Bapak kita, Tuhan kita, pemilik taman itu, istilahnya Bu Rahmiati. Pemilik taman itu saudara hanya diberikan kepercayaan. Dan saudara harus memiliki relasi dengan yang punya ladang itu. Yang punya taman itu. Bagaimana mungkin seorang yang bekerja di tamannya Allah, dia tidak kenal dengan si pemilik taman itu. Bagaimana kita melayani Tuhan kalau kita nggak punya kedekatan relasi dengan Tuhan? Sebab yang kita kerjakan bukan sekedar SOP yang tadi dibacakan loh ya. Itu bagus, tetapi seharusnya standar pelayanan Alkitabiah adalah standarnya Tuhan. Saudara kenal Tuhan enggak? Saudara punya HBDT dengan Tuhan bagus enggak? Relasi dengan Tuhan bagus enggak? Karena apa saudara? Kedekatan dengan Tuhan itu semakin saudara ngerti apa sebenarnya yang Tuhan mau. Kedekatan dengan Tuhan itulah menjadikan kita punya hikmat untuk mengambil sebuah keputusan-keputusan. Relasi dengan Tuhan itu membuat kita jadi antusias dan semangat untuk mengerjakan bagian kita. Walaupun mungkin keadaan tidak seperti yang kita inginkan. Relasi dengan Allah itu sangat penting bagi saya. Disinilah letak kekuatan kita untuk memiliki hati yang terus setia, taat, bertanggung jawab. Saudara, ini yang sulit untuk dimiliki. Kesetiaan kita, ketaatan kita, tanggung jawab kita. Kalau kita menganggap pelayanan ini adalah job. Kalau ini adalah sebuah pekerjaan sampingan. Tapi kalau Anda tahu bahwa Anda ditempatkan ini menjadi satu bagian orkestra, saya meyakini saudara punya komitmen. Komitmen itu bukan sekedar ucapan, tetapi relasi kedekatan dengan Tuhan. Relasi saudara bagaimana? Itu menentukan komitmen Anda. Sekali lagi ya, relasimu dengan Tuhan itu menentukan komitmen Anda. Anda mungkin baik mengerjakan job-jobnya, Anda mengatur bagus sekali, tapi maaf, kalau you tidak punya relasi dengan Tuhan, yang you kerjakan, kita kerjakan hanyalah sebatas pekerjaan sambilan di gereja. Itu mengerikan bagi saya. Saudara, Alkitab selalu menunjukkan bagaimana perjanjian lama orang-orang yang melayani harus punya relasi dengan Tuhan. Begitu mereka putus dengan Tuhan, mereka langsung dihajar sama Tuhan. Tapi kita itu di dalam zaman kasih karunia sehingga kita seringkali suka-suka kita aja. Saudara, pelayanan itu karena ini adalah miliknya Tuhan, karena ini membutuhkan relasi, disitulah saudara mau mempersembahkan diri kepada Tuhan. Saudara, tanpa persembahan diri kita, yang pertama-tama dipersembahkan itu ya diri kita kepada Tuhan, baru kemudian apa yang ada pada diri kita, bakat kita, talenta kita. Saudara, jangan pernah memikirkan pelayanan di gereja ini hanya sebatas sampingan pekerjaan yang boleh dikerjakan, boleh di-cancel menurut dan suka-suka Anda. Saudara, ini bukan job. Sekali lagi, ini pelayanan bukan job. Memang sih kita butuh ini, butuh orang. Tapi ketika orang mau dan itu menerimanya sebagai job, hati saya miris. Karena yang dilakukan adalah bukan untuk Tuhan, tapi untuk job itu. Job, tugas yang sedang diberikan. Disitulah orang gak akan pernah inisiatif untuk berkembang. Tetapi ketika kita mempersembahkan diri kepada Allah, maka ini akan mendapati sesungguhnya betapa kayanya, lebarnya, luasnya kasih Allah atas hidup kita. Betapa luar biasanya Allah yang memberikan kemampuan kepada kita untuk mengerjakan panggilan itu. Maka sangat mengherankan kalau dalam pelayanan orang mengatakan begini, aduh saya gak bisa apa-apa loh, aduh saya gak punya kemampuan apa-apa loh, aduh saya gak bisa, aduh yang lain aja deh.
Saudara tahu nggak bagaimana luar biasanya Allah membentuk saudara, menciptakan saudara. Bukan saja saudara diciptakan, kita diciptakan menurut serupa gambar Allah. Tetapi Allah memberikan karunia talenta yang melimpah di dalam kehidupan kita. Kalau saudara mengatakan nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa, itu menggelikan. Karena Allah sudah men-setting saudara sedemikian rupa menjadi orang-orang yang istimewa di matanya Tuhan. Saudara tahu nggak di dalam penelitian dikatakan bahwa rata-rata orang itu memiliki 500 sampai 700 keterampilan dan kemampuan yang berbeda. Satu orang loh saudara punya 500 sampai 700 keterampilan yang berbeda. Masalahnya kita belum menemukan keterampilan itu apa. Yang tahu yang paling menonjol aja kan. Ya enggak? Yang tahu yang paling menonjol aja. Tapi sesungguhnya Tuhan udah menitipkan banyak banget. Maka saya tuliskan, kalau kita dekat dengan Allah, betapa kayanya pelayanan yang sebenarnya sedang dipercayakan kepada kita. Contoh aja contoh. Jika Tuhan gak memberi kemampuan kepada kita untuk menjadi penyanyi gitu ya. Kalau memang Tuhan gak kasih kemampuan untuk menjadi penyanyi, maka Tuhan gak pernah kok menuntut kita untuk menjadi seorang penyanyi terkenal. Tapi kalau Anda mau menyanyi, menjadi bagian dalam pelayanan, tentu saja ada aturan main. Dan tentu saja Anda harus belajar dan harus di-up terus secara teknisnya. Tapi saya nggak membicarakan teknis. Kan tadi saya mengatakan kalau ini persembahan diri, saya akan menuntut diri untuk belajar. Sekali lagi, setiap orang punya kemampuan berbeda, nggak semuanya suka nyanyi. Kalau nyanyi semuanya, jadi pemimpin semuanya, siap mimpin siapa ini gitu ya. Gitu ya. Jadi jangan panik saudara-saudara, kalau memang dipanggil nggak punya panggilan untuk jadi singer, jadi ya nggak apa-apa, Tuhan nggak maksa saudara kok. Tapi juga jangan memaksa diri saudara sendiri gitu loh, kalau saudara juga nggak menuntut untuk mau belajar. Tapi sebaliknya saudara, jika Anda adalah seorang yang mahir, misalnya mahir utak-utak komputer, bikin program, saudara mahir menyusun rencana, merancang acara. Saya melihat di sini ada orang-orang yang pintar sekali merancang acara, saya bisa kalah saudara. Tapi saya mengatakan, ada orang-orang yang pintar merekrut orang untuk melayani, itu ada saudara. Justru disinilah Allah kepengen memakai saudara dan mengembangkan kemampuan itu untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain semakin berkembang. Ngerti ya maksud saya ya? 500-700 kemampuan loh. Gak tahu Pak Robert kemampuannya apa. Kalau saudara bisa mendekati orang, mengorganisasi orang, let's do it, lakuin. Karena apa? Tuhan memberi kemampuan itu dan Tuhan selalu mengawal langkah kita. Tuhan gak menuntut kita untuk melakukan apa yang tidak kita punya. Namun Tuhan meminta kita untuk menggunakan dan mengembangkan apa yang ada pada kita. Jadi yang sudah tadi berbagian pelayanan yuk dikembangin. Kalau bukan penyambut aja gampang lah. Pokoknya datang di sana bagiin amplop. Kalau sebenarnya saudara datang ke bank sekarang itu jauh lebih agresif ya kalau kita datang ke bank ya. Khususnya bank-bank yang maju itu. Begitu saudara ini langsung disamperin. Selamat siang Bapak, kenalkan nama saya ini, apa yang bisa saya bantu. Ketika saya nunggu di antrian, Bapak nomor antrian berapa, apa yang masih bisa kita bantu. Oh Pak, ini caranya ke mesin ini, Bapak bisa melakukan ini, kami tuntun. Saudara, pelayanan seperti itu. Bagi saya kenapa? Karena memang dia job. Aturan mainnya begitu, tapi saya untuk di gereja kan nggak bisa nuntut begitu, harus seperti ini, yang singer suaranya harus begini, semua nggak bisa. Kan saudara mengatakan nggak dibayar kok nuntut. Saudara, ini bukan minta bayaran, ini bukan job, ini panggilan saudara untuk melayani Tuhan. Tuhan menciptakan saya unik, kita semua unik di tempat ini. Dan Tuhan mau menggunakan kemampuan yang unik-unik ini untuk disatukan menjadi satu kekuatan di dalam yang namanya ibadah. Tapi yang gak punya kemampuan lebih, jangan pernah berkecil hati dan minder. Mungkin kamu, kita sekalian belum menemukan, menggali yang dari 500 sampai 700 tadi itu loh. Tapi jangan ngomong salah satunya adalah mager Pak. Itu bukan bakat karunia. Itu mager itu di surga nggak ada ya saudara ya. Ini joke nggak ada saudara. Yang terakhir, namanya juga pelayanan kadang-kadang
ada banyak hal yang nggak sesuai ya. Maka saya mengatakan gini, yuk kita harus berani untuk memeriksa diri. Periksa diri kita di hadapan Allah. Pelayanan saya ini bisa dipakai untuk dikembangkan di tamannya Allah di sini. Masing-masing itu pasti punya. Masalahnya kita mau dekat sama Tuhan enggak? Mau menggali ini bagian ini apa enggak? Saudara, kita harus mau untuk saling membantu, saling melengkapi. Kita berada di dalam satu tujuan karena yang kita layani adalah satu Tuhan. Saya senang ketika ya ruwet saudara kadang-kadang membaca, aduh pemusik ini nggak bisa, pemusik ini bisa, pemusik ini nggak bisa, liturgi ini nggak bisa, liturgi ini nggak bisa. Saudara, pengeng semua ibadah itu sebetulnya juga pengeng gitu loh. Saudara, tetapi saya hanya mengatakan minta kemurahan Tuhan. Dan saya melihat semua campur tangan Tuhan itu terlalu ajaib. Kita pemain drama aja contoh. Ada orang yang lama main bagus, hilang habis. Tapi Tuhan hadirkan lagi, bener nggak? Yang sudah lama di sini, yang main gitar, coba lihat. Begitu Anda tidak mau, Anda punya kemampuan ngambil pusing. Saya nggak ambil pusing kok. Aduh, Bapak nggak cari, enggak. Pelayanan itu bukan dipaksa. You punya bakat talenta yang seharusnya Tuhan aku bisa ini, aku mau persembahkan. Kalau you nggak mau, kita nggak mau. Tuhan udah utus orang lain yang Anda akan kaget. Loh, dia bisa ya ternyata ya. Jangan pernah kaget. Karena apa? Cara Tuhan itu amazing. Yang Anda anggap, ini gak punya kemampuan, tiba-tiba dia menjadi orang wow, super wow kita bisa mengatakan. Itu bukan karena dia hebat, karena dia sudah menemukan pribadinya, hubungannya dengan Tuhan. Yuk mari kita saling membantu. Dan ketika ada masalah dalam pelayanan, saya memohon untuk teman-teman gak ngerutu. Ketika yang dikerjakan itu gak sesuai dengan ekspektasi. Ketika yang saudara kerjakan tidak dihargai, malah direndahkan, dihina, saudara mungkin ya disingkirkan. Saudara-saudara jangan gerutu ya. Yuk semangat untuk mengerjakan. Saudara diberikan kesempatan loh, kesempatan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan dengan waktu umur yang kita miliki. Jangan menyerah. Tuhan selalu menolong dan menguatkan saudara. John Calvin pernah mengatakan gini. John Calvin mengatakan begini. Di dalam melayani Allah, hal yang utama adalah ini. Manusia harus menyangkal diri mereka sendiri dan menyerahkan diri mereka untuk diperintah oleh Allah. Dan tidak menuntut Allah ketika dia direndahkan. Ketika you commitment, Tuhan aku mau terlibat pelayanan ini. Saudara, itu tanggung jawab kita dengan Allah. Relasi saudara dengan Tuhan itulah jawabannya. Mari kita melayani dengan satu tekad. Mendasari pelayanan berdasarkan anugerah. Maka kenapa pelayanan harus dimulai dengan orang itu sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Dimulai dengan anugerah. Bangun relasi kedekatan dengan Allah. Disitulah komitmen Anda akan muncul. Karena komitmen yang harus terjadi seumur hidup kita adalah penyangkalan diri. Ini taman yang Tuhan titipkan kepada saya dan saudara. Anda punya bakat, punya talenta, punya kemampuan. Persembahkan pertama hidup saudara kepada Tuhan. Mari teman, kita boleh mengambil waktu. Ini kami Tuhan. Ini kami. Ampuni kami seringkali menganggap pelayanan yang ditawarkan menjadi satu job sampingan. Menjadi sebuah pekerjaan di hari Minggu ketika kami ke gereja. Mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Kami tidak layak. Kami meminta anugerah kasih karunia-Mu ya Bapa. Secara aturan main kami tahu, kami bisa mendiskusikan dan menyusun. Tetapi secara hati ya Tuhan, secara hati, mohon belas kasihan-Mu, mampukan kami. Kami harus mempersembahkan diri kami kepadamu. Kami harus memberi diri kami pertama-tama kepada Allah.
Kami adalah bagian-bagian orkestra yang dimainkan dan Tuhanlah yang menonton kami. Mohon belas kasihan-Mu, mampukan kami untuk membuka insight-insight kapasitas, kemampuan, talenta, bakat, kemampuan yang ada pada diri kami. Kami percaya itu sudah Tuhan titipkan. Dan sekarang berikan hati kami membangun relasi paling dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.